Jadi eh, saya ingin mengatakan bahwa sadar atau tidak, sebenarnya ada beberapa hal yang sebenarnya dia dilarang. Anggaplah let we say haram, tapi ada beberapa hal yang haram di negara kita atau di negara lain, tapi kemudian itu diregulasi sehingga dia bisa menjadi halal. Iya betul. Oke. Betul. Let get example, contoh miras. Jadi ini botol hanya pemanis ya, isinya teh. Miras, kita sepakat bahwa miras itu memberikan dampak buruk untuk kesehatan dan sebagainya. Tapi ternyata ada beberapa aturan seolah-olah ini melegalkan. Tapi sebenarnya apa ya? Ini adalah sebuah regulasi dari solusi dari pemerintah kita atau bisa jadi di negara lain untuk tetap bisa dijual dengan catatan bahwa mereka punya standar penjualan. Contoh boleh dijual hanya di tempat ini, di bar ini, di kafe ini dan sebagainya, atau boleh dijual dengan takaran alkoholnya sekian persen, atau boleh dijual dengan syarat bahwa yang beli itu harus punya KTP harus 20 plus dan sebagainya. Artinya aturan ini adalah memberikan orang kelonggaran untuk tetap bisa menjual dan mengkonsumsi miras. Artinya meregulasi sesuatu yang dilarang, meregulasi sesuatu yang haram menjadi kemudian bukan halal ya, apa ya? Kemudian diperbolehkan. Jadi tidak menutup kemungkinan akan ada beberapa aturan, maybe I'm sorry to say, even if menurut kita ya itu adalah sesuatu yang buruk, tapi saya mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan. Contoh let's say I'm sorry, prostitusi kita sepakat bahwa itu sangat tidak manusiawi karena di samping merusak citra dan martabat seorang perempuan, citra dan martabat seorang laki-laki kalau dia adalah seorang gigolo, tapi toh sadar atau tidak ternyata negara kita sudah, I don't know kalau sekarang sih, dulu kan dia deregulasi sehingga bisa tetap terlaksana. Contoh ada beberapa tempat yang sekarang sudah ditutup kayak Doli, Alexis. Betul. Tapi itu sekarang sudah di Direregulasi. Rekonstruksi. Oke, rekonstruksi. Tempat pariwisata atau tempat rekreasi. Artinya dulu hal tersebut dilegalkan. Iya, betul. Dibolehkan dalam keadaan tertentu. Dan ketika saya searching, saya browsing, ternyata hal tersebut dilakukan atas dasar bahwa untuk mengurangi pencegahan atau meminimalisir penyebaran dari efek seks bebas itu sendiri. Let's say apa ya, kayak HIV, AIDS, hepatitis C dan sebagainya. Karena untuk menyalurkan hasratnya kan mereka tinggal ke sana tanpa harus mencari korban selanjutnya. Lebih ya satu, yang kedua itu lebih memberikan pemetaan terhadap pemerintah untuk mengontrol mereka, lebih memberikan pemerintah ruang untuk apa ya, mengevaluasi mereka. Jadi contoh ketika mereka berada dalam sebuah ruang, dalam sebuah tempat, pemerintah lebih mudah untuk meregulasi siapa sih yang sudah terserang HIV AIDS. Itu lebih mudah untuk di apa ya, lebih mudah untuk dievaluasi, apa sih namanya, lebih mudah untuk ditinjau, apa sih, dimonitoring. Ya, lebih mudah untuk dimonitoring ketimbang ketika itu ditutup, mereka kan kemana-mana sehingga potensi untuk menyebarkan penyakit itu lebih besar. Tapi yang menjadi sangat menarik menurut saya adalah tentang rokok, tentang rokok, which is rokok ngaungnya sangat besar bahwa rokok membunuhmu, rokok itu berbahaya, bisa menyebabkan impotensi, gangguan janin, kehamilan dan sebagainya. Tapi toh sekarang, untuk sampai sekarang, dari sejak awal rokok muncul sampai zaman sekarang yang semakin ekstrim, semakin ekstrim larangannya. Dulu kan masih dalam bentuk peringatan, sekarang simply rokok membunuhmu, ada gambar tengkorak, gambar orang paru-paru dan sebagainya. Tapi pertanyaannya adalah kenapa kemudian rokok itu masih tetap dijual? Oke, kalau menurut saya kan sudah jelas kalau rokok merupakan penyumbang terbesar pendapatan negara. Sepakat. Pajaknya tinggi, Sepakat. peminatnya banyak, Sepakat. sponsor dari
sepak bola Oke. pun ada. Itu yang menjadi kemudian yang mungkin beberapa orang tidak tahu atau mereka tahu tapi mereka pura-pura tidak tahu. Iya. Contoh, seberapa besar sih orang tidak suka rokok, tapi ternyata banyak orang yang suka bola, which is rokok merupakan salah satu sponsor bola. Ya, tanpa harus menyebut merek. Atau rokok menjadi sponsor terbesar untuk acara-acara pegelaran musik, let's say Kelas Mile. contoh atau rokok kadang menjadi sponsor utama untuk kegiatan-kegiatan muda-mudi, tapi toh ketika kegiatan itu terlaksana dan sponsornya rokok, mereka tidak keberatan. Ngerti maksud saya? Artinya ketika orang berpikir bahwa pemerintah mencari keuntungan dalam wujud seorang perokok, bahkan Anda pun juga menerima ketika mereka menjadi sponsor, contoh di bola, di event-event musik. Artinya it's too far maybe kalau kita mengatakan bahwa pemerintah mencari keuntungan. Kalau saya bukan cuma pemerintahnya, bahkan kita pun sangat menikmati pegelaran musik itu, even if disponsori oleh rokok. Tapi menurut Anda, menurut Ruslan, teh panas. Oke, kira-kira menurut Ruslan, tagline ini benar tidak bahwa ternyata yang membuat rokok kan membunuhmu. Betul. Tapi kenapa sih harus hanya rokok membunuhmu? Kenapa tidak gula membunuhmu, pestisida membunuhmu? Which is dengan mengkonsumsi gula kan potensi untuk penyakitnya I think sama. Even if kayak contoh Anda mengkonsumsi gula terlalu banyak bisa menyebabkan ini dan itu. Mengkonsumsi makanan atau sayuran, buah-buahan yang sejak dipupuk, ditanam itu disertai dengan pestisida sampai kemudian dipetik dan dimakan. Even if you bisa cuci, tapi seberapa persen sih pengaruh hilangnya pestisida itu ketika dicuci? Which is kan dari kecil dia sudah dirasuki, dijangkiti kayak penyakit, terkontaminasi oleh pestisida. Maksud saya, bolehkah atau pertanyaannya adalah dua hal tersebut apple to apple tidak kalau dikatakan bahwa mereka berdua itu sama-sama berbahayanya, dan kenapa hanya dititik beratkan terhadap rokok membunuhmu, kenapa tidak gula membunuhmu atau pestisida membunuhmu? Kalau menurut saya itu bisa dikatakan nggak apple to apple. Kenapa? Permasalahan gula maupun pewarna atau bahan-bahan makanan yang biasa dikonsumsi sehari-hari, baik itu gula apa segala macam, yang dikatakan berlebihan kan memang tidak baik. Dan itu sudah menjadi kebutuhan primer, kebutuhan untuk makanan sehari-hari. Sedangkan kan rokok itu hanya bisa barang substitutif orang. Gitu. Artinya gula tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari. Memang dia sesuatu yang harus ada. Walaupun Anda membuat sambal masih butuh gula, buat roti butuh gula. Even if ada orang yang tidak terlalu suka gula, tapi intinya itu akan tetap dibutuhkan. Dan di sisi lain sih, kalau menurut saya kelebihan gula itu masih bisa dibarengi dengan olahraga, pembakar kalori dan sebagainya. Dan bahkan kita juga sepakat bahwa too much sugar itu tidak baik, tapi setidaknya itu masih bisa diimbangi dengan olahraga dan aktivitas pembakar lemak ya. Makanya jangan lupa untuk minum. Tidak ya, maksudnya itu kan tetap bisa diminimalisir, resikonya masih bisa dikurangi. Sedangkan kalau untuk pestisida itu sendiri, saya pikir dia akan tetap dibutuhkan untuk kelangsungan tanaman itu sendiri. Berarti dia tidak apple to apple ya? Atau dia apple to apple tapi masih memiliki setidaknya gula dan pestisida, masih punya solusi untuk dia tetap dikonsumsi. Ada, iya betul. Sedangkan kalau rokok mungkin di sisi peminimalisirnya bisa juga kan, kita konsumsi rokok tergantung tingkat seberapa batang kita konsumsi tiap hari. Misalkan
kita mau mengurangi mengurangi efek penyakit yang akan timbul, makanya kita merokok sehari 1 batang atau mungkin sehari 2 hari 1 batang. Itu kan juga bisa diminimalisir penyakit yang akan muncul dengan berolahraga, dengan minum air kelapa muda untuk menghilangkan racun yang ada di paru-paru. Solusi. Berarti apa ya? Tapi tidak tidak secara bukan kebutuhan primer untuk mengharuskan kita untuk mengkonsumsi rokok setiap hari. Beda dengan gula, sayuran dan lain-lain itu. Buah-buahan. Karena itu kan sudah. Oke, ada yang menarik dengan rokok. Saya ingin menarik sebuah peristiwa yang pernah terjadi di depan mata saya, atau pernah mungkin you pernah mengalami, entah sebagai korban atau pelaku, dari entah sebagai subjek atau objek. Contoh kasusnya adalah saya pernah melihat satu kelompok perokok, kurang lebih 4-6 orang merokok, which is di sampingnya, di sebelahnya itu ada orang yang tidak merokok. Dan mereka merasa terganggu. Setnya adalah dalam sebuah kafe, dalam sebuah rumah makan. Mereka merasa terganggu dengan kehadiran para perokok. Sebenarnya menurut kacamata seorang Ruslan, tanpa melihat peristiwanya, apakah Anda membenarkan mereka yang merokok di tempat tersebut, atau Anda membenarkan orang yang protes terhadap tindakan para perokok tersebut? Kalau menurut saya kan memang saya bukan perokok. Pertama, saya juga tidak suka merokok. Kedua, tapi ketika saya masuk di kafe, otomatis kalau ada orang yang merokok, saya benarkan karena sudah disediakan asbak. Otomatis ya buat apa pemilik resto menyediakan asbak kalau orang nggak bisa merokok. Nah, kalau saya mau cari tempat yang nggak ada orang yang merokok, saya tinggal ke rumah sakit karena kan di situ orang dilarang merokok. Jadi sebenarnya itu adalah konsekuensi dari orang yang tidak suka merokok datang ke sebuah tempat di mana penyedia tempat telah memberikan asbak. Artinya konsekuensinya adalah Anda harus menerima konsekuensi untuk bersedia berbaur dengan para perokok, berbaur dengan asap rokok. Jadi sebenarnya yang kurang bijak siapa menurut Ruslan? Yang kurang bijak yang datang kemudian tidak ingin dengan asap rokok dengan konsep bahwa di situ telah ada asbak, atau yang datang kemudian merokok, which is di sekitarnya ada orang-orang yang tidak suka dengan bau rokok. Kalau menurut saya yang kurang bijak ya pemilik resto. Kenapa dia tidak sediakan, misalkan seharusnya yang datang yang nggak suka asap rokok atau yang tidak suka kalau ada orang yang merokok, protes ke pemilik resto. Apakah ada disediakan untuk yang nggak merokok atau tidak? Ya kalau memang tidak, ya harus terima konsekuen, atau paling tidak dia harus pindah ke tempat lain yang mungkin cari tempat aman yang tidak dekat dari seorang perokok. Jadi sebenarnya solusi yang terbaik adalah seharusnya para penyedia lokasi itu membedakan lokasi antara ini lokasi yang boleh perokok atau smoking area dan bebas asap rokok area. Sebenarnya solusinya di situ, tapi pertanyaannya adalah berapa banyak orang yang akan peduli dengan hal yang tersebut. Nah, itu kembali lagi ke penyedia restonya. Kita kan sebagai konsumen cuma bisa melihat situasi. Bagaimana situasi di resto, apakah terus kita juga harus bisa cari tempat. Kalau memang kita tidak suka dengan perokok, kita harus juga menjauh dari itu. Kalau memang karena tidak mungkin di satu resto semuanya perokok, tidak mungkin. Betul. Ada pasti satu titik atau satu tempat di situ agak jauh dari asap rokok. Biasanya kalau dia jenis warkop yang erat hubungannya dengan kopi, biasanya di situ banyak perokok. Nah, dan memang tempatnya di situ, otomatis orang yang merokok pasti ke situ, ke warkop. Dan biasanya dia kalau ruangan ber-AC atau lebih kalau yang selama ini sih yang saya saksikan, kalau dia ber-AC biasanya potensi perokoknya lebih kurang. Jadi itu adalah sebuah pilihan. Anda mau datang di ruangan ber-AC dengan konsekuensi kamu tidak boleh merokok di dalam. Tidak boleh merokok di dalam, atau yang lain yang tidak perokok, Anda boleh datang di tempat terbuka dengan konsekuensi ketika ada asbak. Ketika ada asbak, Anda harus menerima konsekuensinya bahwa Anda akan berbaur dengan asap rokok.
Ada yang sedikit menarik before we close this video. Yang menarik adalah tentang hak asasi manusia. Ketika kita membahas tentang hak asasi manusia, kedua-duanya berpotensi untuk mengatakan saya punya hak untuk merokok dimanapun, selagi melihat dari kondisinya bahwa telah ada asbak. Yang kedua, potensi grup yang kedua mengatakan bahwa saya punya hak asasi, saya punya hak untuk menghirup udara segar. Jadi maksud pertanyaan saya adalah sejauh mana sih sebenarnya peran dari hak itu sendiri? Melihat dari situasi yang terjadi. Kalau menuntut masalah hak pasti dua-duanya dua pihak pasti menuntut. Yeah. Nah, kita kembalikan ke pemilik resto dulu. Without melibatkan pemilik resto, pemilik kafe atau warkop, kita membahas kedua belah kubu. Siapa sih yang lebih berhak untuk didengarkan haknya, untuk diterima haknya? Apakah yang tidak perokok yang menuntut udara segar, atau perokok yang menuntut tempat untuk bebas untuk merokok, which is melihat suasananya sudah ada asbak, ya, maksudnya sudah ada asbak. Kalau saya yang lebih didengar haknya ya si perokok. Karena dia kan sudah disediakan tempat. Sebenarnya tanpa mendengar jawaban dari Ruslan, hak asasi itu memang ada. Maksudnya kita tidak bisa memungkiri bahwa every person has their own human right, but somehow orang-orang berpikir bahwa dengan human right I can do anything. Saya punya bla 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 etc. Padahal mereka lupa, they forget bahwa everything telah diregulasi dengan baik. Artinya hak-hak mereka sebenarnya telah bukan dibatasi apa ya? Telah diregulasi, sejauh mana fungsi dari hak mereka. Bisa digunakan. Like this, you punya hak untuk bunuh diri. Let's say you punya hak untuk lompat dari lantai ketinggian 30, tapi saya punya kewajiban sebagai teman Anda, saya punya kewajiban untuk mengingatkan Anda bahwa itu adalah sebuah perbuatan yang salah. You punya hak untuk memukul anak kamu, which is itu adalah anak kamu, tapi undang-undang telah mengatur tentang pasal perlindungan anak dan sebagainya. Artinya even if you punya hak terhadap sesuatu, but one thing that you should know, you should remember bahwa we have regulate by regulations. I think jadi melihat dari situ, kembali ke situasi yang tadi, bahwa sebenarnya kedua-duanya bisa benar bisa salah. Benarnya si perokok itu tadi adalah karena mereka melihat bahwa di situ sudah ada asbak, ya, sudah disediakan asbak. Tapi di sisi lain kita harus memperhatikan dong bagaimana tingkat kepekaan orang terhadap asap rokok. Which is kita tidak tahu apakah yang tidak suka itu adalah ibu hamil atau orang yang alergi terhadap asap rokok kayak saya, alergi dengan asap rokok katanya. Atau atau ini ya. Kadang sih kalau ini yang satu ini tak sebagai tambahan, sebagai bahan yang boleh diolah untuk video berikutnya adalah kadang orang mempermasalahkan asap rokok dan tidak sama sekali mempermasalahkan asap vape. Kadang ya kan lebih banyak tren vape adalah lebih ke untuk kebutuhan Instastory atau untuk I don't know exactly tujuan I'm sorry to say untuk cewek-cewek yang sebelumnya bukan perokok tiba-tiba nge-vape, atau laki-laki yang sebelumnya dia bukan perokok tiba-tiba nge-vape. I don't know tujuan mereka sebenarnya, itu adalah hak mereka dan memang itu tidak dilarang. Cuman kemudian kenapa kemudian kalian bisa menjustis bahwa Anda boleh menyentuh asap vape itu sendiri dan tidak boleh menyentuh asap rokok, which is sebelumnya Anda sama sekali tidak menyentuh asap. Jadi sesuatu yang sampai sekarang saya masih menggali, kenapa sih mereka yang dulunya tidak pernah merokok tiba-tiba nge-vape, let's say perempuan atau laki-laki, but yang tidak tersentuh asap rokok tiba-tiba nge-vape. I don't know why. Kita bahas di konten. Iya. Dan sebagai penutup statement bahwa
saya tidak setuju sampai hari ini bahwa saya sangat setuju bahwa rokok itu memiliki racun, beberapa banyak racun, dan diantaranya 2 diantaranya yang paling terkenal adalah tar dan nikotin. Dan yang saya tidak terima adalah bahwa racun vape jauh lebih sedikit ketimbang racun dari rokok, which is racun rokok tersebut butuh penelitian berpuluh-puluh tahun untuk bisa mengambil kesimpulan bahwa ini adalah jenis racun yang dihasilkan oleh rokok. Sedangkan vape atau rokok elektrik itu kan baru beberapa tahun ini kemudian viral muncul. Kemudian orang bisa langsung menjustis bahwa dia tidak punya, dia sedikit racunnya dan sebagainya, dan Anda lupa bahwa sebenarnya liquid cairan dari vape itu sendiri juga punya nikotin. Maybe you tidak tahu ya? Dia punya takaran nikotin tersendiri. Jadi ada yang bisa bantu saya untuk menjawab kenapa orang lebih baik. Iya. Oh, satu lagi mumpun saya ingat. Saya tidak tahu bagaimana jenis penelitian rokok itu sehingga dia bisa dikatakan bahwa dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, gangguan kehamilan dan sebagainya. Maksudnya adalah you pasti ngerti tentang metode penelitian, ekuasi eksperimental atau apa dan sebagainya. Menurut saya selama ini kapan sih penelitian itu dilaksanakan? Pernahkah penelitian itu kemudian diupdate? Atau siapa sih yang dijadikan sampel? Maksud saya begini, mungkin akan sangat lebih terbuka ketika keputusannya lebih terbuka ketika sampelnya itu adalah satu orang sehat, satu orang tidak sehat. Kita nggak tahu bagaimana kondisi kesehatan orang tersebut ketika dijadikan sebagai sampel. Dan selama ini yang menjadi sampel dalam penelitian itu until today I don't know who are them, siapa mereka, dan I don't know. So bukan berarti saya mendukung para perokok untuk tetap merokok, tapi ya kita kembali ke regulasi yang tadi. Selama pemerintah masih membolehkan, berarti itu adalah sesuatu yang menurut saya sah-sah saja untuk dilakukan, untuk dijual, untuk dikonsumsi. So untuk teman-teman, if you have idea, opini tentang kenapa sih rokok masih bisa menyebar di belahan dunia, terutama di daerah kita, terutama di Indonesia, terkhususnya di daerah kita, why? If you have idea or opinion, boleh coret-coret di kolom komentar. Thank you. Saya Ruslan. Terima kasih untuk video ini. Jangan lupa untuk di-share kalau Anda berpikir bahwa ada potensi kebenaran yang bisa kami sebarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.